sebelumnya juga oleh Bapak Kepala Sekolah tentang bantuan, jadi jenisnya bantuan pemerintah, dan alhamdulillah yang mendapatkan ini adalah jurusan dari instalasi tenaga listrik. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa di program pemerintah ini tadi juga Pak Eksek sudah memberikan keterangan bahwa kita ada tiga jenis kegiatan. Ada ini yang sedang berlangsung ini kaitannya dengan penguatan pembelajaran. Kemudian ada pembangunan fisik, yaitu kami di TTL itu membuat di dalam bengkel itu dikasih lantai 2. Jadi perencanaannya seperti itu. Lantai 2 bagian belakang saja. Jadi itu akan dijadikan ruang praktek, karena ini bantuannya untuk ruang praktek siswa. Makanya sebenarnya disuruh bikin baru, tetapi kita berpikir lahan, harus ada lahan yang ada hanya tinggal lapangan. Kemudian jarak dari persyaratan itu jarak dari dari bangunan itu minimal 3 meter, sehingga tidak memungkinkan. Makanya kemarin ketika Pak Eksek meminta masukan, kami sarankan di lantai 2 saja supaya tampilannya sudah berubah. Jadi tujuannya SMKPK ini itu tadi, supaya siswa terutama jurusan TTL itu bisa siap diterima di industri. Jadi ada bantuan peralatan juga, jadi tadi bangunan, sekarang ada juga bantuan peralatan yang ada akan kami simpan di dalam bengkel. Ada pengaturannya, layoutnya tersendiri, alat-alat apa yang akan ada, sehingga mungkin untuk peruntungan lapangan badminton mungkin sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah sempit tempatnya. Kemudian yang utamanya ini, yang penguatan pembelajaran ini yang melibatkan dunia industri. Mohon maaf dari pihak tamu kita dari PLNP 3 Bau-Bau maupun dari vendor PT Sultan Fina Teknik, sekedar penyampaian ini bahwa di jurusan kami teknik instalasi tenaga listrik itu area kerjanya itu hanya instalasi. Jadi di kurikulum kami pun yang termuat itu hanya instalasi, artinya hanya dari sekring ke dalam rumah. Sementara ketika anak-anak PKL itu pekerjaannya justru lari dari jurusannya, lari dari kurikulum yang selama ini dipelajari di sekolah. Karena untuk sebenarnya cocoknya itu anak-anak PKL-nya itu di pemasangan instalasi. Hanya karena mungkin saat ini agak susah untuk hanya pasang instalasi saja, makanya kami agak melenceng dari kurikulum, yaitu mungkin sudah ke distribusi ataupun APP, sudah di luar kurikulum kami jurusan teknik instalasi tenaga listrik, sehingga mungkin ini perlu diselaraskan kurikulumnya. Jadi nanti dari pihak industri yang sudah kita kerjasama ini, kita membuat kurikulum perpaduan dari dunia industri dengan dipadukan dengan kurikulum yang ada dari kementerian. Ya, seperti itu tujuannya tadi, supaya ketika anak-anak PKL, mereka bukan hal baru lagi seperti yang Bapak dari vendor sampaikan tadi, bahwa anak-anak memang tidak ada bekalnya. Iya, karena memang kurikulumnya bukan jurusannya itu.
sebenarnya di ketenaga listrikan ini ada jurusan distribusi tenaga listrik, ada jurusan pembangkit tenaga listrik. Kebetulan alhamdulillah di SMK Doi namanya teknik instalasi tenaga listrik. Jadi memang kurikulumnya agak jauh melenceng. Tapi tidak masalah karena tetap sama-sama ketenaga listrikan. Jadi upaya kami ini untuk kita menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia industri nanti yang kedepannya mungkin dia akan jadi tempat kerja bagi alumni kita. Seperti tadi yang cerita sama Bapak yang dari Pemda Sultan bahwa tenaga kerja yang mereka di sana itu ada 3 ya Pak, yang alumni tahun lalu dengan 2 tahun lalu. Jadi anak-anak walaupun awalnya siswa-siswa kita ini tidak ada bekal seperti yang tadi disebutkan bahwa minim sekali pembekalannya dari sekolah, tapi alhamdulillah setelah dia pakai 3 bulan, alhamdulillah ilmunya sudah dapat dan malah terekrut jadi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Kami dari sekolah ucapkan terima kasih. Dan itu sudah memang tujuan dari program SMKPK ini, keterserapan lulusan. Makanya kedepannya sesudah kegiatan sosialisasi ini, mungkin dari pihak PLN UP3 maupun dari vendor akan kami undang kembali untuk kita mengadakan workshop penyelarasan kurikulum. Tadi yang Bapak Wakil Kurikulum sudah memaparkan kegiatan itu 3 hari. Mungkin kita bisa mulai di pekan depan. Nanti kami akan bersurat lagi terkait kegiatan yang dimaksud. Sementara outputnya dari penyelarasan kurikulum itu tadi, ya, dokumen yang ada yang harus setelah kegiatan itu terlaksana, dokumen yang harus sudah ada itu yaitu kurikulum yang sudah selaras dengan dunia kerja. Kemudian program PKL siswa, kalau program PKL siswa mungkin selama ini kita sudah alhamdulillah bekerja sama dengan baik dan sudah tertuang juga di dalam MOU kita tentang program PKL siswa. Hanya mungkin ke depan tahun ajaran depan itu PKL-nya sudah 6 bulan. Nah, 6 bulan di sini makanya kami dari pihak sekolah juga mungkin berpikir kalau semua SMK pelaksanaan waktunya bertepatan, mungkin dari pihak industri juga mungkin akan sedikit kewalahan karena setiap sekolah pasti mengajukan dan di waktu yang sama. Kalau yang selama ini kan kita seperti bergilir, mungkin yang dari SMK Raha di 3 bulan pertama kita nanti Agustus, Oktober, November, Desember, sehingga bertukar. Tetapi nanti ke depan itu sudah 6 bulan. Makanya mungkin perlu juga kita diskusikan ini solusi yang terbaik bagaimana. Kemudian untuk pelaksanaan praktisi atau tenaga dari industri yang akan datang mengajar. Jadi di program SMKPK ini kita bertukar peran istilahnya. Jadi yang tadinya staf di PLN, dia akan jadi guru di sini sebagai guru tamu dan memberi pembekalan materi-materi ya tentang ketenaga listrikan tadi, tentang yang akan selalu mereka temukan ketika PKL nanti di lapangan. Demikian pula guru, dalam hal ini guru kami di teknik ketenaga listrikan akan melakukan magang di industri. Jadi kita bertukar peran seperti itu. Tujuannya magang industri ini mungkin lebih ke pengalaman kerja. Setidaknya ketika kita menjelaskan ke siswa, kita sudah pernah terjun di lapangan. Sebenarnya kita sudah
pekerjaan itu, sehingga untuk memaparkannya mungkin dapat lebih mudah, juga dapat lebih cepat mengungkapnya dibanding kita hanya menonton atau melihat dari bacaan dari YouTube tentang pekerjaan distribusi di PLN itu seperti begini. Akan lebih berbeda ketika kita sebagai guru sudah terjun langsung ke lapangan dan kemudian memaparkan ke siswa tentang pengalaman-pengalaman yang kita sudah alami sendiri. Jadi itu akan lebih cepat dalam memberi pemahaman. Kemudian untuk pelaksanaan magang guru di industri, nanti kita akan bicarakan lagi mungkin, karena rencananya ini sekitar 25 hari kami dari guru-guru di ketenaga listrikan itu akan magang di kantor UP3 mungkin atau di vendor. Jadi tadi Bapak dari kalian bilang mungkin tidak mungkin katanya guru mau disuruh panjat tiang. Dan kalau sudah seperti itu pekerjaan di lapangan hari-hari di sana, ya mungkin kita boleh coba sekali-sekali supaya kita lebih menjiwai lagi pekerjaan itu. Demikian pula mungkin kalau di bagian sadar kita menunggu melihat atau hanya sepertinya pekerjaan yang membosankan, tetapi memang kita harus lewati juga. Terus untuk yang praktisi mengajar di SMK ini, kami agendakan ini masing-masing, jadi karena ada 2 vendor, ada 2 industri, masing-masing industri itu 50 jam. 50 jam itu kalau sekali datang kita hitung 5 jam pelajaran, berarti 10 kali, 10 hari. Tetapi mungkin karena ini kita punya kegiatan ini terakhirnya harus di Desember, makanya mungkin nanti bagaimana caranya nanti kami atur jadwal, apakah bisa digunakan di pas pelajaran produktif mereka mengisi di kelas, nanti kami upayakan atur ulang schedule-nya. Kemudian sengaja ini kami pilih di hari Sabtu karena pertimbangannya tadi kalau dari teman-teman yang dari PLN P3 mungkin hari Sabtu agak lowong, tidak mengganggu pekerjaannya di antara Senin sampai Jumat. Jadi istilahnya memberi les tambahan di hari Sabtu. Tetapi kalau ternyata ada bisa waktunya di antara Senin sampai Jumat selain hari Sabtu, nanti boleh kita atur ulang schedule-nya. Yang jelas 10 kali pertemuan masing-masing Dudi. Jadi industrinya dalam hal ini hanya 2, 10 kali berarti 10 hari. Iya. Jadi nanti tinggal dilihat kelas mana akan membawakan materi. Kemudian mungkin materinya nanti teman-teman dari pihak industri juga sudah menyiapkan materinya seperti apa, yang materi-materi yang seperti tadi tidak yang luput dari kurikulum yang ada. Mungkin seperti tadi pemasangan APP yang selama ini tidak pernah ada di kurikulum, mungkin bisa nanti di materi ketika menjadi guru tamu itu bisa diselipkan, atau mungkin K3 atau apa, bisa jelas hubungannya dengan pekerjaan ketika siswa-siswi tadi PKL di industri. Ya. Kemudian untuk selain 3 kegiatan itu mungkin ada, kalaupun ada nanti ada workshop yang menghadirkan narasumber dari pihak industri, mungkin kami juga akan bersurat. Insyaallah semoga dari pihak UP3
panitia maupun dari vendor tidak bosan-bosan menerima undangan kami. Terus kalau kegiatan IHT, untuk kegiatan IHT ini sengaja dipilih di bulan akhir November ya, karena dengan pertimbangan itu tadi mungkin sudah selesai mengajar di kelas, tinggal pengumpulan nilai atau penampungan. Setidaknya ketika kita masuk di semester depan, insya Allah guru-guru modul ajarnya sudah siap semua hasil dari IHT tadi. Jadi keluarannya ini nanti outputnya modul ajar untuk kurikulum merdeka. Jadi alangkah baiknya teman-teman semua rekan-rekan guru juga turut ikut berpartisipasi, karena outputnya nanti juga tetap digunakan untuk perangkat pembelajarannya. Dan yang akan menjadi narasumbernya ya dari pihak kurikulum yang kemarin sudah ikut TOT selama 10 hari juga, mereka 12 hari. Selama 12 hari itu mereka Zoom. Jadi insya Allah mereka akan, teman-teman yang sudah ikut TOT tadi akan menjadi narasumber pada kegiatan IHT. Ditambah lagi dengan ada dari tamu kita nanti dari Balai Besar yang akan menjadi narasumber utama. Jadi kami dari tim pelaksana SMKPK berharap teman-teman guru juga antusias untuk mengikuti IHT tadi. Jadi mungkin hanya itu sekedar tambahan. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang paham atau ingin diperjelas, mungkin bisa kita diskusi. Mungkin dari teman-teman dari LMP3. Baik, terima kasih Ibu. Kan tadi ada mungkin guru magang di tempat industri itu ya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga. Kalau misalkan Bapak Ibu guru nanti magang di tempat yang tidak cukup tinggi, mohon diberikan juga apd-nya ya. Nah juga nanti ada macam-macam. Jadi silakan dipilih kira-kira kebutuhannya yang mana, mau yang siaga, mau yang di lapangan APP, SKPP, atau yang jaringan. Silakan dipilih oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ini Bapak, yang tentang dari industri mengajar di sekolah ya. Ya. Barangkali sebelum kegiatan jauh-jauh hari bisa sampaikan kira-kira kebutuhannya mau apa yang disampaikan, misalkan materi-materinya, misalkan kami butuh tentang cara pemeliharaan listrik, atau misalkan cara yang sekarang itu yang kayak gimana cara umumnya gitu. Jadi nanti dari Bapak Ibu pun bisa melihat ke personil yang memang bagiannya gitu. Jadi jangan sampai nanti ke depannya datang surat tapi apa namanya hanya secara umum gitu, nggak selaras dengan kebutuhan di sekolah. Juga mungkin barangkali kebetulan ini kan menuju akhir tahun Bapak Ibu ya, mungkin ada orang-orang yang sedang mengejar laporan, bisa mungkin disiapkan juga, misalkan kalau penggantinya mungkin ya, bisa dihubungi juga, misalkan Bapak barangkali sedia jadi penggantinya ini, kalau misalkan dia berhalangan itu takutnya ya cadangannya, takutnya sekarang akhir tahun teman-teman sekarang fokus di laporan. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi kalau untuk materi guru tamu tadi nanti
kalau nanti kita sharing kan, nanti kita akan ketemu lagi di workshop penyelarasan kurikulum. Nah, insya Allah di situ kita bahas materi apa yang memang tidak termuat di kurikulum kami dan itu wajib dilaksanakan ketika siswa tadi PKL. Nanti kita saling sharing materinya, kemudian masalah jadwal nanti tabrakan atau bagaimana. Kami sebenarnya lebih bagus menunggu dari pihak industri kesiapannya di hari apa, nanti kami siapkan siswanya. Mungkin seperti itu supaya tidak saling mengganggu pekerjaan juga di kantor. Kalau yang dari vendor, ya, terima kasih. Kami juga yang dari vendor sama seperti dari leader tadi. Karena kami juga di vendor itu banyak tim, jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan. Jangan sampai kami datang ternyata kebutuhan untuk media hari itu bukan itu. Sehingga kalau kami juga ada di jaringan, ada yang di KS, ada yang di SPAPP, sehingga nanti kebutuhannya kami disampaikan juga. Jangan sampai kami putus dari SPAPP, ternyata materi yang mau dibawakan nanti untuk jaringan pasti tidak connect lagi, Bu. Dia juga bingung sendiri karena tidak semua rekan-rekan kami bisa menguasai semua item pekerjaan. Tidak juga. Jadi kami ada tim juga masing-masing. Ya, sehingga nanti disampaikanlah dari sedini mungkin kalau sudah ada kegiatan yang akan dilaksanakan, disampaikan sedini mungkin sehingga kami bisa menyediakan hal-hal yang akan kami bawa ke sini. Mungkin itu saja. Terima kasih. ya terima kasih Pak Saku. Jadi sama bahwa tetap kita komunikasi dulu sebelum kegiatan dimaksud. Kalau materi mungkin alangkah baiknya kalau dari pihak industri yang memilihkan, maksudnya direncanakan untuk 5 pertemuan misalnya, berapa 10 kali pertemuan. Untuk 10 kali pertemuan itu materi apa saja di pertemuan pertama dan selanjutnya, atau mungkin satu materi untuk 2 kali pertemuan juga boleh. Itu lebih perjelasnya. Kalaupun juga butuh alat peraga ataupun slide, nanti kalau bisa disiapkan juga. Tetapi kalau mungkin tidak sempat, nanti mungkin kami bantu aturkan slide-nya. Yang jelas kita saling komunikasi saja mungkin dari sebelumnya, sebelum hariannya ataupun ketika sudah jadwalnya kemudian berhalangan hadir, mungkin nanti kita tidak masalah, atau mungkin nanti besoknya di hari yang dimaksud tidak sempat. Karena ini kan rencananya kita pakai jamnya guru produktif. Jadi dalam sepekan itu ada 4 kali mungkin ya. Ada 4 kali itu guru produktif yang mengajar. Jadi nanti kita menyesuaikan jadwal. Entah ada karena di kelas berapa, nanti kita saling menyesuaikan jadwal saja. Tidak wajib harus di hari Sabtu terus, atau seperti tadi ada halangan kita undur. Atau mungkin kalau pekan ini tidak sempat dari Senin sampai Sabtu, nanti di pekan depan double 2 hari, supaya tidak ketinggalan. Mungkin seperti itu. Untuk teman-teman mungkin ada sanggahan. Tasawal. Sudah cukup, terima kasih.
Ya mungkin dari pihak kurikulum juga ada masukan sedikit. Atau dari tim pembelajaran, Pak Iro. Mungkin ini sambil kita menunggu kepala sekolah, kalau sempat nanti sebelum jam istirahat, kalau beliau tidak sempat hadir, mungkin kegiatan kita nanti kita ditutup langsung. Iya, makanya ini saya beri kesempatan tanya jawab. Kalau ada, ya mungkin persilakan ke Bapak Hasan Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Yang pertama mungkin saya perkenalkan dari tamu-tamu kami dari luar. Saya di sini mengajar di jurusan bangunan di bisnis konstruksi dan perumahan. Oleh karena itu saya sangat terinspirasi bahwa kalau pekerjaan bangunan itu kalau tidak ada listriknya itu tidak lengkap. Oleh karena itu hari ini saya mau berbicara tentang bisnis konstruksi dan perumahan. Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa di dalam pekerjaan bangunan itu sudah pasti kita akan menemukan instalasi listrik. Nah, ada beberapa siswa yang sering saya angkat di industri, artinya dia bergabung di perumahan selain di PLN, itu kadang-kadang ada sedikit perbedaan di dalam pemberian penerapan teknik praktek, karena apa yang disampaikan Ibu Rahma tadi ya sedikit ada melenceng ya dari materi yang diberikan di lapangan dengan yang diberikan di sekolah. Itu kami maklumi saja, ya kami maklumi. Oleh karena itu kadang-kadang juga kami sebagai pelaksana di lapangan itu kami melihat yang semestinya pekerjaannya orang instalator itu ambil alih dengan pekerja bangunan. Yang saya pertanyakan, itu yang terbaik yang seperti apa? Apakah memang ya saya tidak paham karena saya tidak pernah terjun langsung memasang instalasi. Ya, oleh karena itu, apakah tidak sebaiknya yang di pihak instalator itu tidak serta merta harus bekerja sama dengan pekerja di lapangan, utamanya di konstruksi beton, termasuk di pengecoran plat, pengecoran kolom, karena di situ kan biasa ada instalasi di dalam beton, utamanya di plat. Nah itu saya sedikit tidak terlalu paham di situ. Cuma sering saya melihat, iya sering saya melihat, utamanya penyediaan apa namanya kotak apa itu, yang dimaksud kotak sambungan ya, kotak sambungan di beton. Saya kira itu mungkin yang perlu saya pertanyakan, sebaiknya seperti apa, termasuk pengadaan pemasangan pipa instalasi di dalam pemasangan batu bata, termasuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sadrasri. Mungkin ada lagi yang lain atau kita satu-satu penanya dulu. Mohon izin, sebenarnya kalau kami dari PLN ya, itu tuh kalau instalasi itu di luar ranah kami.
Yang itu kalau PLN itu kami hanya melayani dari pembangkitan sampai dengan meteran saja. Jadi itu di instalasi seperti apa, ada pihak lain di luar PLN yang mengerjakannya. Cuman ini sepemahaman saya saja ya. Saya kebetulan dulu pernah di kantor unit, kami mengamati sedikit ini tentang bagaimana pemesanan instalasi yang berhubungan dengan pekerjaan bangun rumah ya. Itu sebenarnya tidak ada aturan khususnya Pak, tidak ada aturan khususnya, jadi bisa fleksibel. Mungkin kalau di kota-kota besar ada juga instansi yang dia sudah tersertifikasi untuk pemesanan instalasi ya. Cuman untuk di wilayah di sini Bau dan mungkin di Mona ataupun di kampung saya sendiri kan belum banyak orang yang memiliki sertifikasi tentang pemesanan instalasi. Jadi hanya orang-orang yang tertunjuk yang berpengalaman saja yang bisa membedakan itu. Itu secara teknisnya kalau saya pikir lebih fleksibel Pak ya. Seperti itu. Cuman barangkali saya mungkin salah, silakan dikoreksi ke depannya. Cuman yang kami bawahi bahwa pekerjaan instalasi itu di luarnya balai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari pihak vendor juga ada masukan. Ya, terima kasih. Ini persoalan instalasi. Kalau kami melihatnya sebenarnya harus ada payung hukum yang menaungi tentang instalasi. Pertama kan dari vendor. Jadi kalau saya melihat tentang instalasi, sebenarnya sudah ada banyak yang tersertifikasi untuk memasang instalasi. Cuma karena kita fleksibel, tidak ada payung hukum yang menaungi secara langsung, sehingga siapa saja yang penting bisa melakukan kegiatan itu. Tapi kalau kami dari vendor biasanya syaratnya cari yang memang berkompeten, cari memang yang berkompeten. Karena kenapa? Kalau selalu dampak dari korsleting listrik itu pasti kesalahan penyambungan. Terus biasanya kembali ke PLN. Katanya kok PLN kerjanya tidak bagus. Ya selalu nama buruk lagi yang dibawa. Tapi kalau kami melihatnya, karena kan hari ini instalasi listrik itu bisa terbit kalau sudah ada NIDI-nya, nomor induk instalasinya. Tapi karena kenapa tidak ada payung hukum antara kerjasama dari PLN yang lebih kuat, sehingga tanpa instalasi pun NIDI bisa terbit, Pak. Ini menjadi kendala juga, artinya buat kami juga untuk menyampaikan bahwa PLN seperti itu kondisinya. Tanpa instalasi pun NIDI bisa terbit, karena NIDI ini dicetak secara online di ketenaga kerjaan sana. Nah, sehingga kami juga bingung, orang yang tidak berkompeten di tenaga kelistrikan pun bisa mengurus listrik. Yang parahnya, kami pernah kerja di PTN di bawah Simpang 5, Pak. Ada PTN di bawah Simpang 5 itu. Biar di atas atapnya bertegangan. Ya, biar di atas atapnya bertegangan. Setelah kami lakukan survei, ternyata instalasinya bocor. Kebanyakan hari ini kita menggunakan rangka baja untuk bangunan, Pak. Kita tidak memikirkan keamanannya. Rangka baja dibarengi cuma kabel putih saja, dipakaikan tali tis diikat di rangka baja dengan jarak antara atap dengan rangka baja itu kurang lebih 1 meter, 1 jengkal. Nah, panasnya matahari untuk menyinari kulit kabel tadi tidak berumur, Pak. Sehingga seharusnya kita mencari betul-betul yang berkompeten di bidangnya. Dan kalau mau lebih safety, saya pikir tadi masalah tadi pipa lebih bagus. Kita safety-kan kita punya instalasi menggunakan pipa, mungkin pipa yang 20 mil lebih bagus ketebalannya dari 5/8, mungkin yang 20 mil lebih bagus. Artinya karena kalau ini kita melihat instalasi itu selalu dikatakan PLN itu cuma sebatas alat pengukur dan pembatas saja, masuk ke dalam rumah itu tanggung jawab pelanggan. Tapi yang seharusnya kan PLN kemarin ada metode listrik Q. Itu coba dibangun kalau memang bisa dia menjadi naungan lah. Artinya agar tidak semrawutan orang asal
caplok, saya bisa kerja instalasi, saya bisa kerja ini, ambil saja. Pas tiba gangguannya tidak bisa, pas ada kendala menghilang. Kalau bagusnya saran dari kami ada naungan lah, ada naungan. Karena kalau cuma sebatas mengurus sertifikat layak operasi itu setengah jam bisa terbit, Pak. Biar belum ada instalasinya setengah jam sudah bisa terbit itu SLO. Sehingga SLO itu sudah tidak melihat lagi instalasinya. Padahal yang seharusnya SLO terbit instalasinya sudah tersedia lengkap semua. Tapi hari ini faktanya yang ada di lapangan ya seperti itu kondisinya, Pak. Jadi kalau pilihan-pilihan kembali ke yang punya rumah, sehingga kami kalau cuma saran cari yang berkompeten, cari memang yang ahli dan bidangnya di situ, karena mampu bertanggung jawab atas hal yang akan dilakukan. Mungkin itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Sahrul. Berbicara masalah tenaga ahli ya, sebenarnya yang dimaksud pasang tadi, mengapa orang bangunan pun sudah bisa pasang instalasi. Jadi seperti itu. Mungkin kalaupun bisa pasang, mungkin hanya sekedar sampai nyala saja. Tetapi untuk dari segi keamanan, dari segi safety-nya instalasi, mungkin yang tidak pernah belajar di ketenaga listrikan atau di instalasi listrik khususnya itu, mungkin mereka tidak akan paham. Mereka hanya tahunya nyala, jadi terhubung ke fitting, lampunya nyala. Padahal seperti yang dikatakan tadi sudah seperti itu yang menyebabkan kebakaran. Jadi seperti apalagi atapnya sekarang sudah pakai baja ringan, kemudian tahanan instalasinya sudah tidak, tahanan isolasinya sudah tidak diukur, hanya yang penting menyala ketika reses menyala, itu yang memang membahayakan. Jadi insya Allah Pak, alumni dari PTL, insya Allah mereka sudah bisa siap kerja, siap sebagai instalatir, karena di kurikulum memang diajarkan itu ke mereka tentang ukuran kabel dan jenisnya, penggunaannya kemana itu memang sudah tercakup di dalam kurikulum. Jadi mungkin teman-teman dari Bapak Ibu guru belum tahu batasannya. Jadi itu batasannya teknik instalasi tenaga listrik itu hanya dari meteran ke dalam rumah, itu tanggung jawabnya instalatir. Selanjutnya kalau di luar meteran ke tiang itu sudah tanggung jawabnya PLN. Makanya ketika ada gangguan di rumah, telepon orang di PLN bahwa ini ada gangguan, karena gangguannya di dalam rumahnya sendiri. Jadi sebenarnya orang PLN juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang di dalam rumah. Kalian paling hanya dari meteran ke tiang. Itu mungkin itu masukan dari kami. Jadi seperti yang disampaikan tadi, gunakan tenaga ahli. Jangan hanya yang penting dia sudah bisa bahasa instalasi. Sekarang tukang pun sudah bisa hanya padahal mereka kerja hanya melihat instalator yang kerja, ternyata disambung seperti itu, gampang ternyata. Padahal kalau instalator yang tersertifikasi, mungkin dia sudah bisa pikirkan untuk rehabilitasinya bagaimana, untuk menggampangkan rehabilitasinya. Kemudian mungkin kalau di kota-kota besar mungkin sudah ada wadah ya untuk instalasi tenaga instalator itu. Kalau dulu di Bau-Bau ada AKLI, tapi mungkin sekarang sudah tidak ada AKLI lagi. Ya. Kalau dulu asosiasi kontraktor listrik Indonesia. Jadi yang berhubungan dengan pemasangan di dalam rumah itu selalunya perusahaan yang dinaungi oleh AKLI yang bisa melaksanakan, tidak hanya
sembarang orang yang bisa, yang penting sudah bisa pasang lampu itu saya mengaku bahwa saya sudah mampu, padahal ada sertifikatnya. Kemudian terkait masalah SLO tadi, ya memang biasanya seperti itu, belum ada instalasi di rumah, SLO-nya sudah terbit. Jadi yang dari vendor mungkin pasang APP hanya pasang saja, padahal instalasinya di dalam tidak ada. Hanya yang punya rumah pun mungkin dia pasang instalasi hanya mungkin untuk dia bisa gunakan colokan agar pekerjaan di dalam rumah yang sementara dibuat itu bisa digunakan listrik. Padahal harusnya aturannya tidak seperti itu, harusnya instalasinya sudah siap semua, baru terbit SLO-nya, baru dipasang meterannya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Ada sedikit tambahan. Ya silakan, ayo Pak. Jadi begini, artinya kita ini kan pelanggan. Kalau kita termohon, tidak seperti itu. Jadi begini, ini kan pelanggan kan mau bermohon. Kalau bermohon kan pasti ke PLN, otomatis ke PLN. Bukan kita bermohon sama instalator. Nah, kemudian PLN kan menunjuk instalator untuk pemasangan instalasi kan? Tidak seperti itu. Nah, itu kami tidak paham sampai di situ. Makanya di sini saya pertanyakan, bermohon di PLN, PLN menyandikan nanti akan dipasangkan tanggal sekian-sekian. Yang datang itu kan tidak tahu punya sertifikat atau tidak. Yang jelas terpasangnya selesai. Resolusi terjadi korslet di dalam rumah. Itu dibebankan sama pelanggan. Loh, iya dibebankan sama pelanggan kan meteran itu kan patahnya PLN. Oke, yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mungkin ini terkait polemik yang sering terjadi Bapak Ibu ya. Ya. Jadi mungkin tadi sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya ini kalian hanya melayani dari pemaketan sampai dengan meteran di rumah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ke PLN mengajukan untuk pemasangan baru, itu sebenarnya yang dilayani hanyalah pemasangan KWH meter. Nah, untuk misalkan ada orang yang pengen dia tahu hanya beres tahu beres saja gitu, maksudnya dia pengen dengan instalasinya gitu. Kalau idealnya kayak ideal ini yang punya rumah ini dia menghubungi instalator yang bersertifikat untuk memasangkan instalasi di rumahnya. Kemudian dia menghubungi PLN untuk memasangkan KWH meternya. Jadi memang ini ada dua instansi yang berbeda seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Cuman mungkin di lapangan ada beberapa orang yang supaya mudah satu arah. Mungkin dari Bapak ada yang bisa ditambahkan? Ya, terima kasih. Ini biasanya kalau sudah namanya pelanggan baru, pasti kita berlomba-lomba, Pak. Ya, karena pasti ada komisinya. Mungkin sebenarnya saya pikir Mbak Sekarwati yang lebih paham karena beliau dari sana pada saat itu. Cuman saya menyampaikan seperti ini. KPLN itu Bapak mengurus pasang baru belum langsung dilayani, Pak. Yang pertama yang Bapak sediakan dulu harus instalasinya dulu, Pak. Belum niatan daftar pasang barunya dulu, instalasinya dulu. Setelah instalasinya daftarlah NID-nya, nomor induk instalasinya. Baru bisa daftar SLO-nya. Baru bisa bawa ke PLN, bawa dengan sertifikatnya untuk diproses pendaftarannya. Tapi yang hari ini terjadi, Pak, karena proses banyak orang yang ingin simpel, ingin mudah, jalan pintas yang tadinya naiknya kalau kita naik angkot ke Wameo kita putar dulu di Bure, putar dulu ke banyak simpangan yang kita putari, kita langsung ambil naik ojek lurus, bisa lewat lurus saja langsung. Sehingga ini yang terjadi karena yang menawarkan Bapak tadi misal saya cuma punya kenalan yang punya bisa terbitkan SLO atau NIDI atau SLO tadi. Saya jadi perantara Bapak untuk mengurus SLO atau NIDI tadi. Bekal saya cuma tahu sambung kabel,
tapi tidak mengetahui bagaimana kualitas sambungan, bagaimana kualitasnya nanti, bagaimana dampak yang akan didapatkan nanti. Tapi karena Bapak percaya melihat bukti sudah menyala, di stop kontaknya juga aktif, berarti aman. Tapi seharusnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu, Pak. Artinya minimal tidak kenali siapa dia, lihat latar belakang dia. Seperti itu kalau buat kami. Karena kenapa? Instalasi ini sepele, tapi dampaknya besar. Karena selalu pada saat ada kebakaran, kami tanda kutip, pada saat setiap ada kebakaran pasti harus pendek jawabannya. Iya. Selalu jawabannya harus pendek. Padahal kalau kita berbicara juga tentang instalasi, pengamanan instalasi dalam rumah itu cukup besar. Cukup besar. Ada sistem pengamanan baik dari NCD, baik dari macam-macam. Kita buat pengamanan juga di dalam instalasi. Iya, pengamanan berlapis. Tapi karena banyak yang tidak paham tadi instalasi itu seperti yang kami katakan, yang penting Bapak lihat sudah menyala berarti aman. Jadi kalau kami sarannya kami seperti tadi Pak, cari yang bersertifikasi, cari yang berkompeten, dan kenali orangnya. Karena yang berkompeten pun kalau kita juga tidak kenal terkadang Pak kita dibohongi juga. Ya karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kami selalu kalau beri saran ke pelanggan, cari yang benar-benar dikenal, tersertifikasi, artinya sering dilihat bekerja di situ. Yang itu kami pertama utamakan. Karena sampai hari ini untuk wilayah Bau-Bau atau Raha mau Sangka belum ada naungan instalaturnya, belum ada. Sehingga siapa saja bisa masuk. Kalau dulu masih ada ahli kan ada yang bawa-bawa tas dan lain-lain, bawa di rumah orang kosong, bawa saya mau sertifikatnya bacakan semua, ini terdaftar sertifikasi daftar lewat sini. Kalau hari ini tidak Pak. Saya ke rumah Bapak saja tawarkan dengan harga sekian nanti saya yang uruskan pasang barunya ke PLN atau lewat PLN Mobile bisa Pak. Hari ini aksesnya untuk daftar pasang baru tadi mungkin sudah disosialisasikan lewat PLN Mobile ada juga aksesnya Pak. Daftar harganya tertera semua. Tinggal kita mengurus SLO dengan ininya tadi Pak. Mungkin itu dari kami tambahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bahasannya kalau dulu masih ada ahli, biasanya itu yang tergabung di asosiasi kontraktor listrik itu mereka malah ada jaminan instalasinya ya. Jadi ketika ada masalah di instalasi, mereka yang pasang, mereka menjaminkan dan itu tidak dibayar ulang, tetap masih masa garansinya mereka. Tetapi sekarang sudah tidak ada yang mewadahi para instalatif, sehingga ya seperti tadi yang bahasan dapatkan. Karena harusnya kalau misalnya Bapak kenal atau kenal baik dengan si instalatif tadi itu, mungkin ketika ada gangguan kan mesti tanggung jawabannya dia. Dan kalau dulu itu di setahu saya di jaminan instalasi itu ada jangka waktunya, mungkin sekitar ya dulu itu ada 5 tahun, ada 3 tahun, selama instalasi di dalam rumah tersebut belum berubah, masih sesuai gambar asli, itu masih masuk jaminan ketika ada masalah. Tetapi kalau sudah diotak-atik instalasinya oleh orang lain selain dari instalasi sebelumnya itu, kalau dulu mereka tidak mau ambil resiko. Makanya dulu syaratnya itu instalasinya masih sesuai dengan gambar instalasi ketika mendaftar. Tapi kalau sudah berubah, mereka sudah pasangan juga untuk menjamin. Mungkin seperti itu. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, mumpung masih ada dari pihak PLN maupun vendor. Ada kemungkinan
permasalahan yang pernah dihadapi. Hanya karena begini ya Pak, mungkin kalau sudah ada kebakaran ya baru pihak PLN ini yang salah. Padahal kan sebenarnya bukan tanggung jawab PLN. Mungkin PLN bagiannya ketika ada tiang yang roboh atau permasalahan sambungan di tiang itu memang bagiannya PLN. Tetapi kalau di dalam rumah dia sesudah instalasi sesudah meteran itu sudah bukan tanggung jawabnya PLN lagi. Mungkin dia vendor hanya pasang meteran saja, mereka tidak berurusan dengan instalasi di dalam. Jadi untuk instalasinya yang punya rumah yang cari sendiri instalator yang akan mengerjakan bangunannya. Mungkin maksudnya Pak Alibudin? Ya. Mungkin maksudnya ya Pak Alibudin, dia lagi di luar rumah, kemudian dia lupa matikan instalasi di rumah. Apa bisa digunakan? Apa bisa dia matikan instalasi dari jarak jauh gitu? Ya, ada komponen mungkin dari pihak PLN. Kalau mungkin Bapak Ibu sering scroll TikTok atau Instagram gitu ya, kan ada istilahnya itu kayak merek Barbie apa, jadi ada dia kayak stop kontak, cuman dia bisa dioperasikan lewat WiFi Pak. Jadi kalau misalkan Bapak punya aplikasinya, hubungkan lewat WiFi dengan itu perangkat. Misalkan Bapak lagi pergi ke Jakarta, lupa matikan lampu di rumah, Bapak pasang perangkat itu nanti di aplikasi tinggal kasih mati saja. Itu ada perangkatnya sebenarnya sudah banyak terjual di pasar online Pak ya. Mau biasa bisa Bapak cari stop kontak pintar atau apa gitu. Sudah banyak terjual sekarang. Jadi kalau secara seperti itu di stop kontak itu dihubungkan misalkan ke alat cas HP atau misalkan ke titik lampu Pak ya. Nanti itu terhubung dengan wifi di rumah Bapak gitu. Itu harus ada wifi dulu baru bisa nanti terhubung dengan internet gitu. Nanti diaktifkan atau nonaktifkan lewat wifi. Itu apa itu bisa kita pasang sendiri saja atau harus melalui ibu dari mungkin barangkali dilihat dari resikonya Pak. Kalau misalkan ini pekerjaan yang mudah saja, gantikan stop kontak, misalkan tanpa membongkar instalasi di rumah, bisa Bapak kerja sendiri gitu. Cuma kalau misalkan Bapak ragu-ragu dengan sampai tersetrum atau korslet bagaimana, bisa Bapak panggil instalator yang Bapak percaya. Jadi tergantung dari resikonya Bapak. Ya. Tapi untuk di dalam rumah silakan Bapak pilih sendiri atau namanya dari instalator sendiri itu di luar kalian Pak. Ya, jadi Pak Limudin, Bapak itu kami UKK tahun lalu ya. Soalnya itu UKK 2 tahun lalu itu ada di soalnya itu dia sudah menggunakan wifi saklar wifi. Jadi memang kalau Bapak terhubung internet ya atau ada wifi Bapak dari ponsel Bapak bisa mematikan lampu di rumah walaupun Bapak tidak berada di rumah. Hanya tahun ini 2023 soalnya sudah berubah lagi, sudah tidak pakai lagi saklar merek apa kemarin Bardi. Merek Bardi. Jadi seolah ada TTL yang
bisa dipasang. Ya, jadi memang sekarang instalasi itu dia lebih ke dia memudahkan, lebih ke kemudahan, tidak sudah jadi instalasi sudah berkembang, tidak seperti hanya saklar saja atau bisa di rumah dimatikan baru mati lampunya, tetapi bisa dari jarak jauh. Ada alatnya mungkin bebas dijual ya. Nah, kemarin kami waktu UKK kami pesan online. Biasanya kalau ibu biasa ikut TikTok, biasa ada muncul iklannya. Sudah tidak ada lagi TikTok Shop. Ya, bahasan kembali. Ya, terima kasih yang ketiga kalinya maupun ada orang PLN di sini. Saya bertanya sesuatu. Jadi begini Pak, di dalam pemasangan meteran itu ada kabel yang disebut kabel pertanahan yang masuk ke dalam. Ya, itu fungsinya. Yang saya pertanyakan fungsinya. Terus yang kedua, berapa kedalaman yang harus dia masuk? Apakah dia harus berurusan dengan air di tanah itu atau tidak? Apakah hanya sekedar isi tempel yang penting sudah ada pertanahannya? Karena terus terang di lingkungan saya, karena apa gitu? Hampir tidak ada itu kabel yang masuk di tanah. Hampir tidak ada. Nah itu karena pernah terjadi itu 7 tahun yang lalu ada petugas dari mengatasnamakan dari Makassar, tapi tim-tim juga terlibat pada saat itu. Dia periksa, ini Pak kabel ini Pak hanya casing ini tidak ada fungsinya katanya. Itu kabel yang dililit di meteran itu masuk di dalam tanah Pak. Ini tidak ada fungsinya dan itu membahayakan bisa dikontak-kontak. Saya bilang bukan saja kalau tidak ada fungsinya. Nah itu saya minta kejelasannya dari yang seperti apa ini. Ini menggunakan kerawanan ini atau hanya apa ini? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi ada kabel metal tapi ada orang sangat anggap aksesoris gitu ya. Sebenarnya itu ada fungsinya Pak. Ada fungsinya. Jadi saya misalkan kan metal itu kan dia berhubungan dengan tanah Pak ya. Nah, itu tuh kalau sebenarnya di instalasi itu dia tuh mesti 3 macam kabel yang ada di dalam instalasi itu, ada fasa, netral dan pertanahan. Nah ini pertanahan ini langsung ke bumi Pak ya. Jadi fungsinya itu ada satu sebagai misalkan petir lah. Jadi selain itu kalau bagus dia instalasinya, jadi selain ada penangkal petir, ada juga yang kabel ke grounding itu. Jadi bisa menyelamatkan peralatan listrik sebelum dia kena petir, petirnya langsung ke tanah. Itu yang pertama. Yang kedua juga misalkan ada kabel putus di jaringan GTR PLN, jaringan tekanan rendah itu yang kabel yang tebal itu misalkan putus di bagian fasanya. Kan biasanya kalau bagian fasa putus atau bagian netral, karena ada di bagian netralnya dia putus, jadi fasanya itu dia akan lari. Jadi misalkan lari dari awalnya 220 misalkan jadi 400 karena tidak ada yang berhubungan dengan netralnya di kabel itu. Nah ini fungsinya di pertanahan itu adalah kalau misalkan di rumah dia kalau tanpa pertanahan dia kalau misalkan ada putus di daya maka atau itu akan mudah buat terbakar karena tegangannya sangat lari lebih tinggi daripada harusnya. Cuma kalau dia ada pertanahan dia akan ada aman gitu karena ada titik acuan dari tegangan tersebut. Cuma kalau saya salah mau dikoreksi apa ya. Juga tentang di Bobo ini memang banyak yang mungkin belum paham tentang kabel itu. Terus juga tentang kedalamannya seperti apa, itu tergantung dari jenis tanah yang ada di rumah tersebut. Ada tanah kapur, ada tanah apa kan, dia beda-beda nilai tahanannya. Kalau kami di rekomendasikan ada
diukur misalkan 5 ohm. Nah, 5 ohm ini untuk tanah yang ideal gitu. Jadi si listrik itu bisa langsung mengalir ke tanah. Cuman di bawah ini kan banyak dataran kapur Pak ya. Dataran berkapur, dataran yang sulit untuk menggunakan listrik. Kadang-kadang lebih dari situ. Yaitu mungkin nanti pandai-pandainya orang yang memasang penahan itu supaya dapat nilai penahannya yang bagus. Barangkali kalau misalkan kurang bisa ditambahkan apa ya? Ya, terima kasih kesempatan yang disiapkannya. Ini kita kembali berbicara tentang grounding ini sama dengan kita berbicara masalah instalasi kembali, Pak. Ya, karena kenapa? Hari ini kebanyakan cuman kelihatannya ada kabel grounding yang ditempel depan rumah, tapi tidak ada fungsinya. Saya kasih contoh, Pak. Contohnya, kalau di dalam rumah kalau menggunakan kabel grounding berarti harusnya ada 3 kabel LAN yang jalan, bukan 2 kabel LAN. Kalau cuma 2 kabel LAN berarti grounding depan itu percuma karena dia tidak mampu grounding untuk kabel PLN. Itu tidak mungkin. Karena PLN sudah menggrounding sendiri lewat trafo dia punya kabel BTR. Sehingga kalau mau lihat grounding, lihat dulu kabel dalam instalasi dalam rumahnya 3 urat atau 2 urat. Kalau 2 urat walaupun ada di depan berarti tidak ada fungsinya, Pak. Ya, dan untuk mengetahui apakah grounding itu bermanfaat atau tidak, karena dia membutuhkan alat ukur dan dia juga biasa ada teknisinya khusus untuk yang bisa mengukur hal-hal demikian. Karena memasang grounding juga tidak sesuai dengan ukurannya, tidak sesuai dengan tupoksinya, malah membuat berbahaya alat-alat elektronik kita. Karena kenapa? Pada saat terjadi petir, dia tidak mampu menyerap. Sehingga untuk grounding itu kalau kami, apalagi hari ini, grounding itu biasanya digabung ke nol. Karena kabelnya cuma 2, digabung ke nol. Nah, kalau KWH-nya prabayar, biasanya berindikasinya cepat sekali. Ya, cepat sekali berindikasinya KWH-nya. Ya, biasanya karena tidak ingin murah tapi ingin pakai grounding, kabelnya 2 urat, ini netralnya digabung sama groundingnya. Sebenarnya bukan begitu. Groundingnya itu LAN, 1 LAN lagi untuk mengamankan semua alat-alat elektronik kita. Jadi karena kita berbicara masalah ini sebenarnya Pak, kembali ke instalasinya kita. Artinya kalau kita pilih instalasi bagus, pasti budgetnya agak lumayan. Karena kalau kebanyakan di kampung atau di biasa daerah saya di kampung, kalau orang bilang, kalau orang Ereke, mohon maaf ada orang dari Kota Utara, yang penting dia sinar, yang penting dia menyala. Ya, yang penting dia menyala katanya. Masalah dia mau bagus, dia mau apa, yang penting sudah menyala. Aman. Padahal bukan itu juga sebenarnya, karena kalau cuma yang penting menyala, kita beri kabel hitam merah saja di kios-kios, bisa kita kasih menyala juga. Ya mungkin itu dari kami, karena kita berbicara tentang instalasi, carilah instalator yang Bapak bisa percayai untuk mengerjakan rumah Bapak agar lebih baik dan aman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Hasan penasaran terus ini tentang mungkin kayaknya Pak Hasan sudah menyenangi di instalasi tenaga listrik, bisa Bergabung. alih fungsi, bukan lagi guru di bangunan. Jadi kompetensinya Pak Hasan bertambah lagi banyak. Ya, mungkin teman-teman sosialisasi kita hari ini mungkin Pak Gapsek mungkin sudah tidak bisa bersama kita kembali sampai acara selesai. Mungkin saya serahkan ke MC-nya.
bapaknya dulu nih. Gubernur ini Wazan. Musimnya deh. Kalau putar pulpen, tidak maksudnya ada yang putar pulpen di jari. Dan zaman dulu ini biasanya asapnya cepat. Iya, ada begitu. Saya pernah dapat juga waktu sekolah. Cuman udah lama sekali putar itu. Sampai di jalan kemana-mana aja. Sampai pergi di kantin, sampai balik begitu. Dengan putar pulpen dulu saya. Tidak cukup bobotnya. Tidak bisa bilang 5 GHz saja mati, padahal kalau kita pindah 5 GHz langsung lancar. Ada gimana? 5 GHz yang jadi masalah kan akses poinnya ini dia tidak bekerja, dia tidak bekerja 5 giganya. Kalau dia bekerja di 5 giga kan kebanyakan perangkat-perangkat kan dia ada HP-nya orang Yang baru itu di 5 giga. perangkat sudah kerja di 5 giga sudah masalah. Mungkin pada jatuh kan ada dalam ruangannya tapi dibuka atau bagaimana kalau bukanya, padahal bukanya harusnya diputar dulu sekarang ya ini dia congkel jatuh itu aku. Baik, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, akhirnya kita sampai di penghujung acara setelah tadi kita sudah diberikan informasi oleh Pak Haji Darmato, Buka Prodi dari PPL, kemudian narasumber dari PLN Persero UP3 Bau-Bau, dan ada juga vendor dari PLN melalui PT Sultan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Bapak Ibu masih bisa bertahan sampai di akhir acara. Semoga kebersamaan kita juga ini, sosialisasi kita bisa menjadikan wadah untuk kita berbagi informasi awal tentang SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler baru SMK Negeri 2 Bau-Bau. Tentu kita masih akan bertemu di momen-momen lain, workshop dan ada kegiatan-kegiatan lain, sebab seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Wakasih Kurikulum bahwa kegiatan ini ada 13 kegiatan sampai dengan laporan di bulan Desember. Semoga kita semua guru SMK Negeri 2 Bau-Bau bisa benar-benar menjadi bagian dari suksesnya kegiatan SMK Pusat Keunggulan ini. Terima kasih Bapak narasumber, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih juga waktunya untuk bersama kami.
Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati makan siangnya Bapak Ibu.